Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur saat hari ini kita tetap dalam kasih Tuhan dan perlindungan Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali merenungkan satu bagian dalam kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-12, kita akan baca di ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-24. 1 Samuel pasal 12 di ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-24, firman Tuhan, dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, janganlah takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikut Tuhan, melainkan beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Di ayat yang ke-24, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Puji Tuhan, tema firman Tuhan saat hari ini yaitu tetap mengikut Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap manusia, setiap kita pasti melakukan kesalahan. Setiap hari kita mungkin melakukan banyak hal dosa dalam hidup kita tanpa kita sadari. Setiap hari kita melakukan dosa. Ketika kita mengeluh, ketika kita tidak bersyukur, kita berdosa. Setiap hari kita mungkin banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi di sini disampaikan bahwa dari Samuel kepada bangsa Israel, Israel dikatakan dia menyampaikan, dia menyatakan dengan jelas kesalahan umat Israel. Kalau Bapak Ibu baca di keseluruhan dari pasal ini, di mana Samuel mengundurkan diri, di mana Samuel berpamitan kepada umat Tuhan. Karena apa? Ketika itu bangsa Israel meminta satu raja, dan itu diberikan oleh Allah. Sekalipun yang memimpin mereka adalah Allah sendiri. Tetapi bangsa Israel meminta pemimpin bagi mereka. Ini adalah pergantian dari pimpinan hakim kepada raja-raja. Dan saya dikatakan Samuel mengundurkan diri dan Samuel mengutarakan, menyampaikan semua kejahatan, apa dosa-dosa yang mereka lakukan. Tetapi di ayat ini Samuel berkata, dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, janganlah takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikut Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin kita setiap hari kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita tahu, kita sadar kita berdosa, kita sadar kita banyak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tindakan yang kita ambil bukan mundur daripada Tuhan, bukan meninggalkan Tuhan. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita sadari kita bersalah, kita sadari kita berdosa, kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita meminta ampun kepada Tuhan. Ini yang diminta, yang disampaikan oleh Samuel, supaya umat Tuhan jangan larut dalam dosa mereka, jangan sedih dengan dosa mereka. Tetapi yang Samuel katakan adalah yaitu tetap datang kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengikut Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah yang penuh dengan kasih. Dia mengampuni umatnya yang melakukan salah ketika dia datang dengan kerendahan hati dan meminta ampun kepada Tuhan. 2 Tawari 7 di ayat yang ke-4. Atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ada satu janji Tuhan bagi umat Tuhan, yaitu ketika kita tahu kita bersalah, kita berdosa, datang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, merendahkan diri, berdoa di hadapan Tuhan, meninggalkan segala hal-hal yang tidak baik itu. Dan Tuhan katakan, Allah mendengar dan Allah mengampuni. Allah mendengar dan Allah mengampuni. Jangan berhenti untuk mengikut Tuhan, tetapi tetap ikut Tuhan, tetap datang kepada Tuhan, mengikut Tuhan dengan segenap hati. Ini disampaikan oleh Samuel. Melainkan datang kepada Tuhan,
Mengikut Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Segenap hati berarti benar-benar mempercayai hidup hanya kepada Tuhan yang memelihara dan yang memberkati. Sepenuh hati berarti benar-benar percaya kepada Tuhan. Ulangan 10 di ayat yang ke-12. Ulangan pasal 10 di ayat yang ke-12 sana katakan, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Datang kepada Tuhan, mengikut Tuhan dengan segenap hati, mengikut Tuhan dengan hati yang tulus, datang kepada Tuhan. Kita tahu kita setiap saat kita bisa saja melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi jangan berhenti untuk ikut Tuhan. Tetap ikut Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengampuni. Mengikut Tuhan, tandanya bahwa kita mengikut Tuhan. Bukti bahwa kita datang kepada Tuhan. Bukti bahwa kita tetap ikut Tuhan. Yaitu dengan beribadah kepada Tuhan. Buktinya bahwa kita tetap mengikut Tuhan, yaitu beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan, yaitu dengan takut. Beribadah dengan takut. Mazmur pasal 2 ayat yang ke-11 di sana dikatakan, Mazmur pasal yang kedua di ayat yang ke-11, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, takut di sini bukan perasaan ngeri. Takut di sini bukan perasaan perasaan yang ngeri, perasaan yang mencekamkan, tidak. Tetapi takut di sini berbicara tentang rasa hormat kita kepada Tuhan, rasa kagum kita kepada Tuhan. Takut di sini berarti bahwa ada kesadaran diri kita bahwa kita adalah orang yang berdosa dan kita dilayakkan oleh Tuhan. Ketika kita dilayakkan, kita diampuni oleh Tuhan. Ada rasa hormat kita kepada Tuhan. Taat akan Tuhan. Ikut Tuhan dengan takut. Berarti mengikuti setiap kehendak Tuhan. Karena apa? Kita menghormati Tuhan. Kita menghormati kasih-Nya. Kita menghormati penebusan yang Yesus lakukan bagi setiap kehidupan kita. Yang kedua, beribadah dengan segenap hati, ikut Tuhan dengan segenap hati dan beribadah kepada Tuhan juga dengan segenap hati. Di ayat yang ke-24 di sana katakan, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Kita datang kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Bukan hanya sekedar datang, bukan hanya sekedar kita menaikkan pujian. Tetapi bila pujian itu datang dari hati yang paling dalam. Kita beribadah kepada Tuhan, datang ibadah ke gereja, datang beribadah dalam setiap persekutuan-persekutuan yang ada. Kita datang dengan segenap hati kita. Karena apa? Kita mencintai Tuhan. Karena apa? Kerinduan dari hati kita untuk kita memuliakan nama Tuhan, untuk kita meninggikan nama Tuhan. Kata segenap hati memiliki makna seluruh hati, meliputi jiwa dan roh. Segenap hati berbicara tentang jiwa dan roh, berarti seluruh kehidupan kita. Kita datang, kita persembahkan kepada Tuhan. Kita muliakan Tuhan dari hati yang paling dalam. Yang ketiga, beribadah dengan sukacita. Beribadah dengan sukacita. Mazmur pasal 100 di ayat yang kedua. Mazmur 100 di ayat yang kedua. Di sana dikatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ada pujian kita kepada Tuhan. Ada pengagungan kita kepada Tuhan. Karena apa? Ketika itu berasal dari hati kita. Kita memuji Tuhan. Ada sukacita yang Tuhan beri. Ada sorak-sorai. Ada pengagungan kita kepada Tuhan. Mengikut Tuhan, beribadah dengan penuh sukacita. Kata sukacita dapat dimaknai dengan suka hati atau girang hati atau kegirangan. Ada pujian bagi Tuhan. Ada sorak-sorai pengagungan kita dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Yang keempat, beribadah dengan tulus, ikhlas. 1 Tawari pasal 1
1 Tawari pasal 28 di ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, dan engkau anakku Salomo, kenallah Allah ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Ini adalah nasihat kepada Salomo. Bisa dikatakan, kenallah Allahmu, kenallah Tuhan, Tuhan dari ayahmu, Allah dari ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas. Tulus ikhlas memiliki pengertian, yaitu melainkan dengan sukarela, dengan keikhlasan, sujud dan menyembah kepada Tuhan tanpa perhitungan untung dan rugi. Tidak ada paksaan di dalamnya. Tanpa memperhitungkan ada untung ruginya nggak saya datang kepada Tuhan. Ada untung ruginya nggak saya beribadah. Tidak. Tetapi itu kita lakukan karena tulus dari hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan. Mengagungkan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Samuel kepada umat Tuhan. Ini juga datang kepada setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Setiap saat mungkin kita melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi jangan pernah berhenti untuk mengikut Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk datang kepada Tuhan. Tetapi dalam keadaan itu kita datang kepada Tuhan. Kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-2 di ayat yang ke-9. Maaf, 1 Yohanes 1 di ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 di ayat yang ke-9 di sana dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini janji Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Ketika kita datang, kita merendahkan diri dan kita berkata, Tuhan ampuni aku, Tuhan aku sudah melakukan kejahatan. Dan kita bertobat, kita meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan. Firman Tuhan mengatakan, aku mengampuni engkau, aku menyucikan engkau dan menguduskan engkau dari segala kejahatan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dan tandanya bahwa kita mengikut Tuhan, yaitu tetap datang beribadah kepada Tuhan, beribadah dengan hati yang tulus, beribadah dengan takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, dengan tulus ikhlas tanpa memandang, tanpa paksaan, tanpa melihat ganti ruginya, untung ruginya, tetapi kita datang kepada Tuhan. Karena kita tahu kita adalah orang-orang yang berkenan, kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang ditebus dengan darah yang mahal. Kita adalah anak-anak Tuhan yang diampuni oleh Allah. Puji Tuhan, pada hari ini biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap ikut Tuhan dan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kebenaran firman Tuhan yang kembali datang kepada kami saat hari ini. Supaya kami tetap ikut Tuhan, tetap mengiring Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan ikhlas, dengan penuh sukacita. Kami datang kepada Tuhan bahwa Tuhan Engkau Allah yang mengampuni kami, Engkau Allah yang menerima kami, Engkau Allah yang menebus kami, dan Engkau Allah yang membenarkan kami, Engkau Allah yang sudah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, biarlah setiap kami tetap mengikut Tuhan, tetap datang kepada Tuhan, berkati materaikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terpuji termulialah nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan Allah, keluarga GPD Esa dan Magelang mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Engkau telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Maka keluarga GPD Esa dan Magelang diselamatkan karena dengan hati keluarga GPD Esa dan Magelang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut keluarga GPD Esa dan Magelang mengaku dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.